Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi yaitu pengembangan Tix ID dengan metode Agile. Nah, adapun anggota kelompok kami yaitu Rini Rahmayani, Besek Zahra Nurani Adam, yaitu saya sendiri, kemudian ada Besek Nisa Mukarramah, dan Ida Muhdanur. Tix ID adalah aplikasi layanan hiburan di Indonesia yang memberikan pengalaman baru dalam membeli tiket film dan hiburan lainnya. Tix ID merupakan aplikasi mobile yang menyediakan layanan pembelian tiket bioskop secara online. Next. Nah, adapun metode pengembangan yang kami pilih yaitu metode Agile. Metode Agile adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada iterasi dan inkrementasi, dengan tujuan utama untuk menghasilkan perangkat lunak yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna secara cepat dan responsif terhadap perubahan. Next. Baiklah, keuntungan metode Agile sendiri yaitu peningkatan adaptasi terhadap perubahan tren dan preferensi pelanggan dalam industri hiburan. Kemudian memungkinkan Tix ID untuk lebih responsif terhadap kebutuhan pasar yang selalu berubah, seperti permintaan tiket untuk acara yang baru saja diumumkan, dan menghasilkan pengalaman pengguna yang lebih baik dengan memprioritaskan fitur-fitur yang memberikan nilai tambah langsung kepada pelanggan. Baiklah, materi selanjutnya saya serahkan kepada Besek Nisa. Terima kasih kepada moderator. Penyebab kita menggunakan metode Agile dikarenakan terdapat problem area. Yang pertama, ada kebutuhan yang berubah dengan cepat. Kebutuhan dan preferensi pengguna yang berubah dengan cepat, terutama dalam industri hiburan dan teknologi, sehingga memerlukan penyesuaian cepat dan fungsionalitas aplikasi. Yang kedua, ada solusi Agile. Agile memungkinkan tim beradaptasi dengan perubahan kebutuhan melalui iterasi pendek atau sprint dan backlog yang selalu diperbarui. Next. Yang ketiga ada kualitas dan masalah fungsionalitas. Bug dan masalah fungsionalitas yang terjadi pada aplikasi cenderung membuat pengguna mengalami kesulitan. Yang dimana solusinya ada integrasi dan pengujian dari metode Agile itu bersifat berkelanjutan sehingga bug dan masalah dapat segera diatasi dan memastikan kualitas tinggi dari aplikasi tetap terjaga. Next. Efisiensi tim dan pengelolaan proyek, di mana proyek besar dan kompleks membutuhkan manajemen yang efektif dan memastikan kemajuan yang konsisten, sehingga tim pengembang seringkali menghadapi hambatan komunikasi dan koordinasi yang dapat menghambat efisiensi dan efektivitas proyek. Di mana solusi Agile sendiri, kita dapat melakukan evaluasi rutin terhadap proses kerja sehingga membantu tim tetap selaras dan memastikan semua orang bekerja menuju tujuan yang dapat meningkatkan efisiensi serta mengatasi hambatan operasional. Next. Adapun keterlibatan dan kepuasan pengguna, produk tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Solusinya, keterlibatan aktif pengguna dan umpan balik kontinu seperti mengadakan survei pengguna. Next. Kita masuk ke tahap model pengembangan. Yang pertama ada sprint 0 atau inisiasi proyek. Durasi pengerjaannya yaitu 1-2 minggu. Aktivitas yang dilakukan yang pertama menentukan visi utama, yang ketiga mengumpulkan kebutuhan awal dari pengguna dan pemangku, yang keempat membentuk tim pengembangan Agile, kelima menyusun backlog produk awal. Output yang dihasilkan, dokumen, visi dan ruang lingkup, dan backlog produk awal. Next. Yang kedua ada sprint 1, yaitu desain dan pengembangan dasar. Durasi yang dikerjakan 2-4 minggu.
Aktivitas yang dilakukan, yang pertama merancang arsitektur dasar aplikasi, yang kedua mengembangkan antarmuka pengguna UI awal, yang ketiga mengimplementasikan fitur dasar seperti beranda dan login, yang keempat pengujian awal dan perbaikan bug. Output yang dihasilkan yaitu prototipe awal aplikasi dan fitur login dan halaman beranda. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Enisa. Adapun materi selanjutnya saya akan serahkan kepada Ida Mawahdanur. Oke, baik moderator atas kesempatannya. Tahap berikutnya dalam model pengembangan ini yaitu sprint 2, yaitu pemesanan tiket dan pembayaran, di mana durasi pengerjaannya itu 2-4 minggu. Aktivitas yang dilakukan mengembangkan fitur pemesanan tiket, mengintegrasikan metode pembayaran, pengujian fitur pemesanan dan pembayaran, pengumpulan umpan balik pengguna, dan output yang dihasilkan dari sprint yang kedua ini, fitur pemesanan tiket dan integrasi pembayaran. Kemudian, sprint 3, informasi film dan jadwal. Di sini, tim mengambil informasi film dan jadwal, di mana durasi pengerjaannya itu 2-4 minggu. Kemudian menyediakan cuplikan trailer dan sinopsis film, pengujian fitur informasi film, dan pengumpulan umpan balik pengguna. Output dari sprint ini yaitu fitur informasi film dan jadwal. Kemudian langsung masuk ke tahap sprint keempat, yaitu etika dan QR code, di mana durasi pengerjaannya ini 2-4 minggu. Aktivitas yang dilakukan yaitu mengembangkan fitur etika dan QR code, integrasi dengan sistem pemindaian di bioskop, pengujian etika dan QR code, dan pengumpulan umpan balik pengguna. Output dari sprint ini yaitu fitur etika dan QR code. Kemudian sprint notifikasi dan pengingat, menguji dan memperbaiki fitur notifikasi, dan melakukan pengumpulan umpan balik pengguna. Output dari sprint ini yaitu terdapatnya fitur notifikasi dan pengingat dalam aplikasi. Kemudian sprint 6, pengelolaan profil pengguna. Durasi pengerjaannya itu 2-4 minggu. Aktivitas yang dilakukan yaitu mengembangkan fitur pengelolaan profil pengguna, menguji dan memperbaiki fitur pengelolaan profil, dan mengumpulkan umpan balik pengguna. Outputnya yaitu fitur pengelolaan profil pengguna. Kemudian sprint 7, rekomendasi film. Durasi pengerjaannya itu 2-4 minggu. Aktivitasnya itu mengembangkan algoritma rekomendasi film, menguji dan memperbaiki fitur rekomendasi, mengumpulkan umpan balik pengguna, dan output dari sprint ini yaitu fitur rekomendasi film. Baik, untuk materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ida Mawahdanur. Adapun materi selanjutnya, yaitu materi terakhir, saya serahkan kepada Saudari Rini Rahmayani. Untuk moderatornya, terima kasih atas kesempatannya. Materi selanjutnya yaitu materi pengembangan sprint 8, yaitu uji beta dan penyempurnaan akhir. Untuk durasi pengerjaannya yaitu 2-4 minggu. Aktivitas yaitu mengadakan uji beta dan penggunaan terpilih, mengumpulkan dan menganalisis umpan balik, dan melakukan perbaikan dan penyempurnaan akhir. Untuk output sprintnya yaitu aplikasi siap diluncurkan. Next. Untuk peluncurannya yaitu ada aktivitas peluncuran aplikasi ke pasar atau Google Play Store dan App Store, dan promosi dan pemasaran aplikasi. Untuk pemeliharaan dan peningkatan berkelanjutannya, aktivitasnya itu memantau performa aplikasi, mengumpulkan umpan balik pengguna, merilis pembaruan dan fitur baru berdasarkan umpan balik. Next. Kesimpulan dari materi kami yaitu pengembangan Tix ID dengan metode agil. Memilih metode agil untuk pengembangan aplikasi Tix ID menawarkan fleksibilitas tinggi, kolaborasi yang erat, dan kemampuan adaptasi cepat terhadap perubahan kebutuhan dan umpan balik pengguna. Agil memungkinkan pengiriman fitur secara bertahap dengan iterasi pendek, memastikan kualitas produk lebih tinggi melalui pengujian berkelanjutan dan umpan balik
cepat. Dengan visibilitas yang lebih baik tentang kemajuan proyek, tim dapat memastikan aplikasi dikembangkan sesuai kebutuhan pasar dan pengguna. Pendekatan agil memastikan bahwa Tix ID dikembangkan dengan cara yang responsif, efektif, dan sesuai kebutuhan pengguna, serta tetap kompetitif di pasar. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih semua atas partisipasinya. Saya tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat